Majelis ulama sudah menyatakan bahwa menyogok atau memberikan sesuatu sebagai imbalan atas jabatan tertentu itu riswah. Itu sogok menyogok, diancam oleh Allah dengan neraka. Berdasarkan kepada apa? Melalui lisan nabinya. Jadi kalau nabi yang mengancam, siapa yang mengancam itu? Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rashi wal Murtasi. Ada riwayat lain war-Ra'ish, patu Ra'ish. Perantara antara penyogok dan disogok. Jadi jangan mau pula menitip orang, tolong bagi-bagikan di sini ya. Terlibat itu. Yang memberi, yang menerima, yang jadi perantara antara itu. Jadi jangan diterima hal yang seperti itu. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan fatwanya terima uangnya, jangan coblos orangnya. Tidak ada alasan seperti itu. Untuk menerima sesuatu masuk ke dalam kepemilikan kita harus jelas dulu sumbernya halal atau tidak halal. Walaupun tidak akan memilihnya, apakah uang itu halal diterima? Tidak. Kenapa? Karena kita tahu dia memberi bukan untuk dia berikan kepada kita secara cuma-cuma. Dan cara yang tidak benar tidak akan menjadi halal. Itu ingat itu. Sukhtun namanya. Nah, di samping itu cara seperti itu merendahkan kita, melecehkan harga diri kita sebagai anak bangsa, menodai kehormatan kita sebagai seorang muslim. Jangan mau. Jadi kalau ada calon-calon yang hanya menjanji-janjikan uang, ada kita dengar, kalau bapak ini saya akan berikan ini, akan begini, akan begini. Uang yang dijanjikan ya, bukan konsep karena kita tidak mau diberi pagi habis petang. Yang kita mau apa? Pemimpin itu membangun pondasi ekonomi kita. Sehingga kita tidak bergantung lagi dengan menadahkan tangan kepada orang. Jadi saya mengajak kita semua cerdas. Jadi bukan dibuatnya kita tergantung setiap siang minta, pagi minta, sore minta. Kalau begitu dia membuat kita, berarti dibuatnya kita jadi apa? Jadi pengemis. Kalau saya menilai itu pelecehan terhadap kita. Apalagi orang Minang pula mau pula dibegitukan. Awak indak naba pitih, tapi kalau kadirandahan orang pantang itu. Jadi kalau ada orang menjanji-janjikan akan diberinya, kalau perlu minta kayaknya, itu bukan karakter yang baik sebagai seorang pemimpin. Tinggalkan saja. Yang kita butuhkan apa? Orang yang punya fikiran, wawasan untuk meletakkan pondasi ekonomi sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita dan kita bisa mendapatkan lapangan untuk berusaha, peluang untuk bekerja sehingga kita bisa hidup dengan keringat kita, tangan kita melalui tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan. Dia bukan dijanjian pagi dapet, petang dapet. Kalau itu bergantung kayaknya. Ketika tidak sesuai kendaknya kendak awak, terpaksa mangguk. Kenapa? Karena awak tersangkut jadinya. Itu memperbodoh rakyat namanya. Jadi saya harap bapak dan ibu-ibu cerdas di dalam memilih. Jangan mau diiming-imingi dengan begitu. Jadi pilih pemimpin yang menjanjikan kita apa? Bagaimana kita bisa mandiri. Menjalankan kehidupan ini dengan kemuliaan kita. Dengan harga diri kita. Tapi kalau suruh kita minta tiap pagi dan petang.
Berarti dia rendahkan kita. Jangan namuh le itu nak tu pasan nambo. Siapanya carilah seorang karena buat tim kampanye orang.